doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days are blessed, my first love first again. This is all I pray over everything I ask, that my friends one day come back. Can you help with that? God, I know you can, 'cause this fire won't mean a thing if it ends right here with me. You are more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never. Enak ya jadi kayak dia. Udah kaya, sukses, banyak fans. Yakin enak. Lu siapa? Gue, itu lu di masa depan. Hah? Gak mungkin. Gimana gue bisa percaya kalau lu itu gua di masa depan? Gue tahu kalau hari ini lu bakal kebelet ke WC dalam 5 menit. 4, 3. Ah, apaan? Enggak tuh, 1. Bentar. Tuh kan? Akhirnya kelar juga lu. Iya. BTW gue pengen nanya, kenapa sih kayak orang kaya itu mungkin gak enak? Bukannya jadi dia tuh banyak duit, kayak bisa semua lu dapet, terus semua orang bakal senang sama lu kan? Bukan itu semua tujuan hidup lu. Ada sesuatu yang lebih besar. Gue udah pernah ngerasain kok apa yang lu mau, tapi gue masih merasa kosong. Jadi gue harus ngapain? Sebenarnya gue juga nggak tahu. Tapi lu mesti cari tahu untuk apa atau siapa lu hidup. Kayak harusnya lu hidup tuh bukan buat ngejar uang atau ngejar jabatan. Oh, sama ini, gue dititipin ini. Ini apa? How about the future? Maksudnya ada alamatnya nih. Apa gua tulis pertanyaan aja ke dia? Oke. Shalom teman-teman yang dari tempat yang jauh. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Sorry, bentar ya, bentar. Oke. Sorry. Saya dapat surat ini dari panitia ini. Pesannya, Kokian, tolong dibaca ya pas retreat Force Glow. Oke. Ya. Halo, nama saya Christian. Pakai K loh ya.
Saya mau nanya nih, apa sih tujuan Tuhan ciptakan saya? Dari sekian banyak manusia yang bisa Tuhan ciptakan, kenapa saya? Saya jadi penasaran loh, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Ya, kalau bicara masa depan sih, saya maunya jadi YouTuber, gamer, atau TikToker yang punya 100 juta subscriber. Atau jadi pengusaha lah, pengusaha bakso misalnya gitu, yang punya outlet 100 di seluruh Indonesia. Atau nggak usah muluk-muluk deh, jadi orang normal aja, menikmati hidup ini. Kan hidup cuma sekali, mau beli barang ada uang, mau makan tinggal pesan, mau tidur tinggal baring, mau pergi tinggal naik mobil, mau jalan-jalan tinggal pesen tiket. Yang penting kan jadi anak yang baik, rajin menabung, hormat sama orang tua, rajin ke gereja. Ya, udah deh, itu aja kira-kira pertanyaan dan curhat saya. Thank you. Tertanda Christian pakai K. Mungkin karena sering dipakai C kali ya, pakai Christian. Wah, jadi dia mesti perjelas Christian pakai K. Oke. Thank you. Ini panitia nih repotin ya, kasih surat ya. Oke, kita bantu ya teman kita Christine ya, teman-teman ya. Cuma kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sudah 3 hari ini kami mengikuti camp, dan kami sangat bersyukur sekali untuk segala firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan di tengah masa pandemi ini, di saat banyak orang sedang berjuang dengan hidupnya, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Ini semua anugerah yang tidak bisa kami pandang sebelah mata. Tuhan baik, begitu baik kepada kami. Memberikan kami kesehatan, kecukupan, dengan segala kebutuhan yang kami perlukan. Ajari kami untuk memanfaatkan dan untuk merespons semua berkat dan anugerah Tuhan ini dengan hidup kami, mau kami pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan untuk sesi terakhir ini Tuhan, supaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan berbicara secara pribadi di dalam hati setiap kami. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, maupun kami yang ada di gereja berkumpul, di tempat yang jauh teman kami di Nias. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, saya share screen dulu ya. Sorry. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Ada seorang arsitek, teman-teman. Nah, itu ada tulisannya ya, Sir Christopher Wren. Ya, dia seorang arsitek Inggris yang sangat terkenal sekali. Nah, pada waktu itu, teman-teman, dia sedang membangun sebuah katedral yang megah di London. Nah, ada seorang jurnalis, kemudian mewawancarai beberapa pekerja ya yang bekerja membangun katedral ini. Nah, jurnalis ini dia pilih 3 orang, teman-teman. Lalu dia tanya pertanyaan yang sama kepada mereka. Ya, pertanyaan yang sama. Ini pertanyaannya, teman-teman. Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Nah, orang yang pertama, teman, dia menjawab, saya memotong batu dengan upah 10 shilling sehari. Ya, saya potong batu dengan upah 10 shilling sehari. Nah, orang yang kedua menjawab, saya menghabiskan 10 jam sehari untuk pekerjaan ini. Wah, ini pekerja keras ya. 10 jam, luar biasa loh. Ya. Nah, tetapi teman-teman, ada satu orang yang ketiga ini, dia menjawab begini, teman-teman. Saya membantu Sir Christopher Wren membangun salah satu katedral terbesar di London. Ya, jadi ada 3 jawaban itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari ketiga jawaban ini, teman-teman, kita bisa kira-kira menebak begitu ya, apa sih yang paling bernilai atau apa sih value dari jawaban mereka ini. Nah, kalau kita melihat apa sih yang paling bernilai atau yang menjadi value dari jawaban 2 orang yang pertama. Nah, tentu yang pertama apa, teman-teman? Uang. Ya, dia bekerja mendapat 10 shilling sehari. Ya, dia mendapat uang. Lalu yang kedua, pengakuan. Saya bekerja 10 jam setiap hari.
Jadi yang pertama uang, dan yang kedua pengakuan. Nah, kira-kira kalau value mereka uang dan pengakuan, apa yang menjadi prioritas dalam hidup mereka? Betul, teman-teman. Tentu prioritasnya apa? Saya akan bekerja terus, begitu kan? Supaya apa? Supaya saya bisa mendapat uang dan pujian yang lebih banyak. Nah, tetapi berbeda, teman-teman, dengan orang yang ketiga. Tuannya dan keberhasilan tuannya itu yang paling bernilai bagi dia. Tentu saja dia butuh uang dan pengakuan, dan dia mendapatkan itu. Tapi itu semua tidak menjadi ambisi, bukan itu yang menjadi ambisi atau kerinduan dia, tidak. Tapi tuannya dan keberhasilan tuannya yang paling bernilai. Karena itu prioritas hidupnya apa, teman-teman? Dia akan membantu tuannya sampai tuntas menyelesaikan proyek itu atau katedral itu. Kepuasan tuannya, teman-teman ya, kepuasan tuannya adalah prioritasnya. Teman-teman, di dalam hidup kita, siapa sih tuan kita? Siapa sih masternya kita? Kristus. Melalui darahnya yang kudus, teman-teman, Tuhan Yesus sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru, Tuhan memberikan arti dan tujuan yang baru juga dalam hidup kita. Kalau sebelumnya, teman-teman, kita taunya belajar ya untuk menjadi orang yang pintar, sehingga kita bisa kerja, cari uang yang banyak, atau kita mau menjadi terkenal, atau ya kita hidup just for fun aja begitu ya, saya pengen menikmati hidup aja begitu ya, seperti tadi teman kita Christian ya. Tapi sebagai ciptaan baru, teman-teman, ada tujuan hidup yang jauh lebih besar, teman-teman, yang Tuhan berikan. Ada tujuan hidup yang jauh lebih bermakna, teman-teman. Ada tujuan hidup yang jauh lebih berdampak gitu. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu ketika kita berbicara seluruh bangsa mendengar kabar keselamatan di dalam Kristus. Inilah yang menjadi misi atau panggilan Tuhan bagi setiap ciptaan baru. Setiap anak Tuhan, murid Kristus. Yaitu apa? Yaitu seluruh bangsa perlu mendengar kabar keselamatan di dalam Kristus. Jadi teman-teman, saya mengibaratkan kita ini seperti tim penyelamat gitu, rescue team begitu bagi dunia yang sedang binasa ini. Ya, teman-teman kan nggak pernah lihat ada rescue team atau tim SAR atau tim penyelamat yang santai-santai begitu ya, leha-leha begitu, ongkang-ongkang kaki ketika mendengar ada bencana. Nggak ada, teman-teman. Ya, mereka akan gercep gitu ya, gerak cepat gitu. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat, setiap detik itu berharga, sedangkan banyak orang yang harus diselamatkan. Nggak akan santai, teman-teman. Nah, teman-teman, kita dunia ini bukan hanya darurat COVID, tapi lebih daripada itu, kita darurat dosa, teman-teman. Dan itu sudah berlangsung lama sekali. Pandemi dosa ini, teman-teman, sudah berlangsung sekian lama. Kalau pandemi COVID baru-baru ini, baru setahun lebih. Dan saya percaya suatu hari, ya, dengan segala kepandaian orang, COVID ini akan selesai, teman-teman. Ya, dengan penemuan obat, vaksin yang lebih canggih, begitu. Tapi apakah pandemi dosa akan berakhir? Tidak, teman-teman. Justru akan semakin lebih mengerikan. Ya, kita melihat zaman ke zaman dosa lebih semakin luar biasa. Nah, jadi dunia ini sedang darurat, teman-teman, dan kita adalah tim penyelamat yang dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk membawa kabar keselamatan di dalam Kristus. Jadi kita mesti gercep gitu loh. Kita mesti gerak cepat. Nggak bisa kita santai-santai, leha-leha. Teman-teman, saya pernah mengajar, teman-teman, salah satu mahasiswi saya bernama Joanna. Selama setahun saya pernah mengajar dia. Saya bersyukur sekali. Ini anak yang sangat baik, teman-teman ya. Sangat baik ya, dia menjadi pengurus di angkatannya ya. Anak yang sangat sopan, yang sangat potensial untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Tapi teman-teman, tanpa disangka-sangka, pada tanggal 25 Mei tahun 2019, teman-teman, kami mendengar berita duka, teman-teman, bahwa dia mengalami kecelakaan hebat. Dan dia meninggal di tempat, pada waktu dia berlibur, teman-teman, sama mamanya ke daerah di China. Jadi itu dia mengambil liburan kampus, liburan sekolah kami begitu, karena udah setahun, jadi mereka biasa ada
liburan semester, ya. Lalu dia pergi sama mamanya jalan-jalan. Gitu. Tapi kami kaget sekali, kami mendengar berita duka bahwa dia telah dipanggil Tuhan. Gitu. Nah, teman-teman, saya buka-buka lagi begitu ya. Saya buka-buka lagi form pendaftaran dia waktu masuk ke sekolah teologi. Nah, di situ ada pertanyaan begini, teman-teman. Kenapa dia mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Ya, kenapa dia mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Kenapa dia mau memberikan seluruh hidupnya ya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Padahal masih muda, teman-teman. Masih muda, masih masa depannya masih cerah begitu ya. Tapi dia justru mau memberi semuanya itu untuk Tuhan. Nah, ini jawaban dia, teman-teman. Ya, saya ini paraphrase ya. Karena dia sadar, teman-teman, hidup dia itu singkat. Ya, perhatikan teman-teman ya. Karena dia sadar hidup dia itu singkat dan dia mau memberi hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Dan memang betul, teman-teman. Hidup dia betul-betul singkat. Betul-betul singkat. Baru aja setahun belajar. Ya, masuk teologi. Belum sempat melayani. Tapi sudah dipanggil Tuhan. Sad story, teman-teman? Ya, very sad story ya. Kami yang mengasihi dia sangat sedih. Buat kami sad story, teman-teman. Tapi saya percaya bagi Tuhan dan bagi Joanna sendiri yang telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan mendapat mahkota kehidupan, ini bukan sad story. Ini success story, teman-teman. Dan saya rindu, teman-teman, ada anak-anak muda di Zoom meeting ini yang suatu hari menggantikan peran Joanna di dunia. Memberi hidup yang terbaiknya untuk Tuhan. Teman-teman, saya mau baca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Tema kita profession to mission. Firman Tuhan berkata demikian, teman-teman. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Ya, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Nah, teman-teman, saya stop share dulu ya. Teman-teman boleh tolong ambil kotak apa nih namanya? Kotak Force Glow, teman-teman ya. Boleh tolong ambil ya. Nah, teman-teman, di dalam kotak Force Glow, teman-teman, itu ada satu plastisin. Nih kayak gini. Ada nggak? Ada ya? Udah? Yang belum coba dicari kotaknya. Jangan udah nggak tahu di mana nih ya. Hari ketiga, buang aja deh. Enggak ya. Coba dikeluarin plastisinnya, teman-teman. Nah, nih. Nah, teman-teman, plastisin ini anggaplah kita mau coba ya, kita mau coba jadi si tukang periuk. Atau dalam hal ini kita mau menjadi seperti Allah, sang penjunan. Ya, kali ini aja lah jadi Allah ya. Repot jadi Allah ya. Harus mengurusi masalah manusia, banyak benar. Kita mau jadi seperti tukang periuk. Nah, teman-teman silakan coba bikin dari satu plastisin yang kecil ini memang untuk menjadi orang-orangan. Ya, coba bisa nggak? Jadi orang-orangan. Yuk kita bikin ya, kita bikin sama-sama ya. Terserah mau jadi orangnya seperti apa, mau posisinya lagi ngapain. Ya pokoknya orang aja. Yang apa namanya? Matiin video boleh nyala nih. Nanti kita mau tunjukin ya. Hasil karya kita seperti apa.
Berikan karyamu yang terbaik, teman-teman. Udah jadi? Boleh nyalain audio kok. Ada yang mau komentar kek, apa kek, nyanyi kek, boleh. Tuh, saya punya udah jadi nih. Sudah jadi semua? Yang di ini mana aja sih? Bimbel Juang sama Dorcas. Udah jadi belum? Ada kan? Plastisinya kan? Wah, ini seru nih. Wih, Dorcas Nias. Mana suaranya Dorcas Nias? Halo, Bimbel Juang. Udah jadi belum? Nah, oke, siap. Nih saya punya nih. Tuh. Simpel-simpel aja. Kok nggak dapet ininya ya? Tuh, lumayan lah. Teman-teman boleh buka videonya, tunjukin hasil karyanya. Hah? Udah ini nggak ada nih. Wah, mantap. Oke, jadi mau difoto kok? Boleh. Kalau ada yang ini yuk, tunjukin yuk. Kita mau foto nih. Boleh screenshot nih. Oke. Ayo teman-teman, tunjukin semuanya. Siapa yang udah jadi, tunjukin yuk. Ya, kalian nggak tahu kan kalian screen berapa kan ya? Pokoknya berpose aja berarti. Ya, pose aja terus dah pokoknya dah. Tolong jangan ada yang chat dulu ya Pak Denny. Tolong nanti kehalangan. Dengan kasih. Oke. Oke teman-teman. Yang mau difoto buka, yang mau difoto buka videonya. Oke ya, 1, 2, 3. Ketutup sama ini nih, sama screen apa namanya, sama background nih, background. Oke, lagi ya, 1, 2, 3. Ada yang bagus tuh. Oke, ke screen 2 ya, ke screen 2 nih. Oke, 1, 2. Tetap pose ya, karena nggak tahu tuh kalian ada di screen yang berapa. 1, bentar. Cuma 5 screen-nya, 2, boleh nih. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke kok, semua yang nyalain kamera udah kok. Oke. Wah. Oke teman-teman. Ini boleh disimpan ya, jadi kenang-kenangan ya. Force Glow ya. Oke, teman-teman. Bentar ya, saya ini lagi ya. Oke. Ya, kelihatan ya. Oke. Ups. Nah, teman-teman. Saya mau tanya nih sekarang. Saya mau tanya nih ya. Teman-teman, waktu si tukang priuk itu mau membentuk tanah liat itu ya, atau kita nih ya mau membentuk plastisin ini teman-teman ya, atau si tukang priuk itu mau membentuk tanah liat itu menjadi bejana, teman-teman kira-kira dia mikir nggak teman-teman? Ada punya rencana nggak dia begitu? Ya, atau kita lah waktu kita mau bikin ya, mau bikin apa namanya, orang-orangan ini ya dengan plastisin, kita mikir nggak? Kita punya rencana nggak? Meskipun rencananya sih kilat ya, cepat karena waktunya cepat ya, kita nggak bisa lama-lama begitu. Tapi waktu kita mau membentuk ya kaki, tangan, kepala, badan seperti apa, kita punya planning nggak? Kita punya rencana nggak? Meskipun itu singkat, ada teman-teman. Pasti ada mau bentuknya seperti apa ya. Si tukang priuk mau membentuk tanah liat itu menjadi bejana juga dia pasti mikir dan planning. Kali ini saya mau bentuknya seperti apa. Ya, meskipun memang apa namanya modelnya itu ya bejana gitu, tetapi
pasti kan beda-beda gitu ya, lekukannya lah, tingginya atau segala macam gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dari aktivitas ini tentang rancangan Allah di dalam hidup kita, teman-teman? Dan teman-teman, satu hal, Allah sang penjunan itu, teman-teman, tidak menciptakan kamu asal-asalan, teman-teman. Itu yang kamu mesti ingat. Itu yang kamu mesti pegang, teman-teman. Ya, Tuhan kita tidak menciptakan kamu asal-asalan. Kamu tuh spesial. Kamu tuh unik. Nggak ada duanya kamu, begitu loh. Percaya deh sama saya, sejak Adam dan Hawa diciptakan Tuhan sampai detik ini, teman-teman, nggak ada tuh yang namanya Kian Guan yang lain, begitu. Atau Kodeni yang lain, begitu. Nggak ada. Ya cuma ada satu aja tuh Kodeni itu. Ya, yang ya kayak gitu. Atau teman saya yang kayak gitu tuh, itu cuma satu, nggak ada yang lain gitu. Atau saya lah, misalnya gitu ya, nggak ada yang lain. Kamu teman-teman nggak ada yang lain. Cuma satu Tuhan ciptakan kamu. You are God's masterpiece. Kamu tuh betul-betul handmade, satu-satunya oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin cuma satu lalu kebetulan diciptakan. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Nah, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, teman-teman, saya senang sekali ayat ini dituliskan begini, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui, perhatikan ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini bukan omongan orang atau bukan omongan siapa-siapa, bukan, tapi omongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini luar biasa nih ayat ini, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Ya, Tuhan itu tahu loh. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kamu, kita semua masing-masing. Aku tahu semua tentang kamu, kata Tuhan. Aku tahu apa yang cocok untuk kamu. Aku tahu apa yang sesuai dengan karunia dan talentamu. Aku tahu apa yang membuat hidupmu itu akan menjadi efektif dan transformatif buat banyak orang. Aku tahu, kata Tuhan. Jadi, kalau Tuhan udah ngomong begini, ya kita jangan sok tahu begitu sama masa depan kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Jujur kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma bisa berencana. Kita cuma bisa bermimpi, kita cuma bisa punya cita-cita, betul kan teman-teman? Tapi semua masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan, teman-teman. Dan Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mau datang mencari Tuhan. Ingat ayat ini baik-baik, teman-teman, kalau bisa kamu hafalin dalam hidupmu. Sebab Tuhan tahu rancangan apa yang ada di dalam dirimu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu apa? Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karena itu, teman-teman, yuk mari kita yang pertama akui, teman-teman, di hadapan Tuhan, di dalam doa-doamu. Kalau kamu itu nggak tahu apa-apa, kita tuh nggak tahu apa-apa. Orang pada zaman sekarang, teman-teman, sebelumnya pada tahun lalu, sebelum pandemi, teman-teman ya, banyak orang sudah punya rencana yang bagus-bagus, udah punya planning, udah punya apapun lah pokoknya ya, untuk bisnisnya, untuk studinya, untuk pekerjaannya. Coba perhatikan, teman-teman, hanya dengan satu virus yang menyebar sampai hari ini, berantakan semua rencana manusia. Dunia sekarang penuh uncertainty, ketidakpastian, teman-teman. Sampai hari ini. Orang nggak berani membuat rencana sekarang. Kenapa? Karena nggak jelas, nggak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi teman-teman, tidak bagi orang-orang di dalam Tuhan. Kita punya certainty, kita punya kepastian, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan dunia ini. Mari kita datang, menyadari bahwa Tuhan, saya nggak tahu apa-apa, masa depan saya juga saya nggak tahu apa-apa, saya punya impian, saya punya kerinduan, saya punya beban, saya punya passion, saya punya cita-cita. Tapi Tuhan semua
ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya mau berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan pimpin kemana saya ikut. Tuhan atur apapun dalam hidup saya mau taat. Nah, admit teman-teman. Jangan ngelawan. Percuma ngelawan Tuhan, nggak bisa, nggak mampu. Admit, akui di hadapan Tuhan dalam doa-doamu. Yang kedua, teman-teman, tanya, datang. Tanya sama Tuhan di dalam firman-Nya. Kenal Tuhan lebih dalam. Supaya apa? Supaya kamu lebih mengerti kehendak Tuhan bagi hidupmu. Supaya kamu mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ya, akui, tapi juga mau datang, tanya sama Tuhan. Melalui apa? Perenungan firman-Nya. Kenal Tuhan lebih dalam. Yang ketiga, align. Arahkan semua motivasi kamu, keinginan kamu, mimpi kamu, talenta kamu, karunia kamu kepada rencana Allah itu. Align, arahkan. Dan yang terakhir, alive. Jalani, teman-teman, hidupi rencana Allah itu dengan apa? Selalu memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Admit, ask, align, alive. Ini kalau mau dibikin gerakan bisa ini teman-teman ya. Jadi loh teman-teman, saya lagi mikirin gerakannya tuh gini. Kalau admit itu gimana teman-teman? Admit itu kayak gini loh. Surrender gitu ya. Tangan kita itu ke atas. Surrender. God, I surrender to you. Admit. Lalu kalau misalnya apa tadi? Ask ya. Ask itu gimana? Nih kayak minta nih. Gimana sih? Nah, ini minta. I ask you, gitu kan ya. Admit, ask. Kalau align gimana? Align. Gini nih, align. Ini apa nih namanya? Namaste. Align. Align. Alive itu gimana? Alive itu taruh di dada. Gimana sih? Gini, taruh di dada. Gitu ya. Jadi kalau biar ingat teman-teman, admit, ya, admit, ask, align, alive. Gitu. Ulang ya, biar gampang ingatnya. Ya, admit, akui ya, Tuhan aku berserah, aku apa namanya, aku menyerah, aku berserah, begitu ya. I surrender to you, I admit, ya, aku bertanya kepadamu, I ask you melalui firman-Mu, begitu kan? Lalu I align, aku akan menyelaraskan rencanaku semua kepada rencanamu dan aku akan menghidupinya di dalam hidupku, menghidupi semuanya di dalam hatiku dan hidupku. Ya, biar ingat teman-teman ya, admit, ask, align, dan alive. Ya, sorry ya ke Inggris-Inggrisannya, supaya dapat A-nya tuh, biar ingat semua. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, teman-teman, Yeremia itu membawa pesan ini loh, teman-teman. Ya, dia membawa pesan ini, teman-teman, dari Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, Yeremia tuh kan Tuhan itu suruh Yeremia pergi ke tukang periuk. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan padamu. Jadi Yeremia itu membawa pesan ini dari Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa Allah itu akan mendatangkan hukuman bagi umatnya yang telah meninggalkan Tuhan dan kebenarannya. Karena pada waktu itu situasi bangsa Israel mengerikan sekali. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Allah-Allah lain, begitu, mereka menindas orang-orang lemah, dan mereka berbuat kejahatan, begitu. Dan Allah berkata, aku akan mendatangkan hukuman kalau mereka tetap meninggalkan. Tapi teman-teman, Allah itu sangat sayang dan dia mengasihi umatnya, dan dia memberikan kesempatan demi kesempatan, teman-teman, ya, bagi mereka untuk bertobat, ya, bagi mereka untuk bertobat. Kalau kita membaca misalnya di dalam ayat yang 11, teman-teman, yang saya akan bacakan, dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi Tuhan tuh masih memberi kesempatan demi kesempatan, teman-teman. Dan kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 18 yang tadi itu seperti bejana tanah liat yang rusak, teman-teman. Allah itu dikatakan mau membentuk kembali menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak akan buang bejana yang rusak itu, teman-teman, tetapi dia akan bentuk kembali menjadi bejana yang indah di pemandangannya. Tapi teman-teman, apa jawaban daripada bangsa Yehuda dan Yerusalem? Ini jawaban mereka, teman-teman, ayat 12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya.
Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Perhatikan teman-teman. Ngeri gak jawaban mereka? Mereka pengen ikut rencana Tuhan. Mereka pengen ikut rencana mereka sendiri. Mereka tidak pengen align, ya, menyelaraskan semua hidup mereka kepada rencana Tuhan. Tapi mereka pengen mengikuti rencana mereka sendiri. Dan mereka mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Teman-teman, ngeri sekali jawaban mereka. Jangan ikuti jejak mereka, teman-teman. Tapi jadilah tanah liat yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Teman-teman, kamu tahu nggak kisah si tanah liat di bagian firman ini? Kamu nggak tahu kan? Nah, saya mau cerita nih. Suatu hari, teman-teman, ada seonggok tanah liat duduk di pojok rumah. Cuma bisa menunggu dirinya diambil oleh si tukang periuk. Tapi setiap kali si tukang periuk itu lewat, teman-teman, dia nggak memperhatikan tanah liat itu. Tanah liat itu nggak bisa protes, teman-teman, karena dia cuma tanah liat. Kita nggak ada yang nyimpen tanah liat. Orang tuh nyimpen uang, harta, perhiasan. Nggak ada yang nyimpen tanah liat di laci atau di kotak perhiasannya. Cuma tanah liat, teman-teman. Nggak bisa protes. Tapi sampai suatu kali, tukang periuk itu mendekati dia, teman-teman, dan mengambil si tanah liat. Dipungut, teman-teman, tanah liat itu. Lalu tanah liat itu diambil, dibersihkan, ya, dari segala kotoran, dari segala kerikil, dari segala pecahan kaca, terus direndam tanah liat itu di dalam air. Supaya apa? Supaya tanah liat itu, yang tadinya masih keras itu bisa menjadi lebih lembut. Lalu diletakkan di sebuah meja yang bundar untuk membuat bejana. Teman-teman, kamu bisa bayangin nggak perasaan si tanah liat itu? Sekian lama, teman-teman, teronggok begitu saja, ya, teronggok begitu saja, tetapi sekarang ada si tangan penjunan yang mengambil dia, memungut dia. Wah, teman-teman, saya percaya sekali, ya, kalau si tanah liat ini bisa berteriak, dia akan, yes, cihuy, hore, aku akhirnya diambil oleh Tuanku, gitu kan? Pasti begitu ekspresi dia, asik, yuhu, gitu. Teman, sebuah anugerah kalau Tuhan mau pungut kita yang tidak berharga ini, yang berdosa ini, yang pantas binasa ini. Tuhan pungut kita dari kebinasaan kepada keselamatan hidup yang kekal. Itu anugerah, teman-teman, anugerah. Nggak ada sedikit pun yang bisa kita banggakan selain kasih karunia Allah yang begitu besar yang kita terima. Nah, teman-teman, ketika tanah liat itu masih bergembira, ya happy, ya, tiba-tiba dia terkejut, ya, teman-teman. Karena tukang periuk itu tiba-tiba, teman-teman, banting dia, tekan dia, teman-teman. Saya juga kaget, teman-teman, ketika mengetahui cerita ini. Ya, dibanting, teman-teman. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi bisa 3 kali, 4 kali, teman-teman. Ditekan, digencet, dibanting lagi. Dan seketika itu juga, teman-teman, hilanglah kegembiraan si tanah liat. Berganti dengan tangisan. Kenapa dia membantingku? Apa salahku? Ternyata Tuanku jahat. Dia sudah menyakitiku. Lebih baik dia tidak usah mengambilku. Nah, kan gitu ya. Tapi tukang periuk itu tetap banting, tekan. Karena apa? Dia sedang mengerjakan sesuatu. Nah, sampai akhirnya mulailah tukang periuk itu memutar meja bundar itu, teman-teman. Dan tangannya yang begitu lembut mulai membentuk tanah liat itu, sehingga mulai terlihat bentuknya sebuah bejana. Teman-teman, tanah liat itu pikir penderitaan dia sudah selesai. Tapi justru baru dimulai. Tukang periuk itu mulai buang bagian yang tidak diperlukan. Ditarik dari tanah liat itu sebagian tubuhnya. Dipisahkan
karena tidak berguna. Diambil, ditarik, dipisahkan. Ya. Bagian yang dia sayang ikut terbuang, teman-teman. Mimpinya, keinginannya, kesenangannya, kecanduannya, cita-citanya, pokoknya nggak berguna sama Tuhan, diambil, ditarik. Bukan cuma itu, teman-teman. Sang tukang periuk itu ngambil pisau yang tajam. Mulai dia gores bagian bejana tanah liat itu di dalam, gores di dalam, gores di luar. Ada yang dikorek atau digores begitu dalam. Dan setiap goresan itu sangat menyakitkan sang tanah liat. Dan belum berhenti, teman-teman. Dia ambil amplas dari yang kasar sampai yang halus. Terus dia amplas. Kalau ada kerusakan di sana-sini, si tukang periuk itu tanpa lelah akan kembali memperbaiki sampai dia puas. Teman, kita si tanah liat itu. Kamu si tanah liat itu. Tuhan sedang memproses, membentuk kamu, dan dia akan membentuk kembali hidup ketika kamu melenceng dari apa yang Tuhan mau. Mungkin di antara kamu ada yang berkata begini, udahlah Tuhan, nggak usah bentuk saya lah. Saya orang yang berdosa. Saya orang yang pemalas. Saya orang yang penuh dengan kelemahan. Dari Tuhan, saya menyerah. Percuma kamu bentuk saya. Saya tidak akan jadi apa-apa. Saya tidak akan bisa menyenangkanmu. Saya tidak akan bisa memuliakanmu dengan hidupku. Teman-teman, perhatikan proses ini. Tuhan tidak pernah menyerah sama kamu. Dia sedang terus membentuk kamu menjadi bejana tanah liat yang indah di pemandangan. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu yang nyerah? Tuhan nggak pernah menyerah sama kamu. Kenapa kamu nyerah? Kalau kamu terus melawan Tuhan, dari untungnya. Tapi mau nggak kamu admit, akui. Kamu tanya Tuhan, kamu align. Kamu hidupi alive dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidupmu. Mau nggak berikan hidupmu? Memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidupmu. Teman-teman, kisah si tanah liat ini belum selesai. Akhirnya, teman-teman, setelah proses yang panjang sekali itu, tanah liat ini akhirnya bisa menjadi bejana tanah liat yang indah, teman-teman. Dan bejana itu senang sekali. Kenapa? Karena dia sadar, teman-teman, ya, karena dia sadar bahwa dia sekarang bisa digunakan untuk membawa air atau menyimpan makanan seperti teman-teman yang lain. Tapi luar biasa loh, teman-teman. Ternyata bejana ini di dalam Yeremia pasal 18 ini, teman-teman, dipersiapkan Tuhan untuk menyimpan yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada apapun. Itu apa, teman-teman? Menyimpan surat-surat pembelian ladang yang merupakan tanda janji Allah untuk pemulihan umatnya dari kesengsaraan. Teman-teman kalau baca di dalam Yeremia pasal 32 ayat 13-15, teman-teman, di situ dikatakan begini, di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, ya, Yeremia memerintahkan kepada Baruk, ini juru tulisnya. Berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu di dalam, apa teman-teman? Bejana tanah liat. Supaya apa? Bisa tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Teman-teman kalau baca konteks daripada Yeremia 32 ini, teman-teman, itu berbicara tentang Allah memberikan perjanjian kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel, teman-teman, bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan janji Tuhan adalah apa? Beli surat-surat, beli rumah, ladang, kebun dengan surat-surat ini, simpan di mana? Di bejana tanah liat, supaya bisa tahan lama. Bejana tanah liat
yang dibuat oleh sang penjunan itu, teman-teman, sekarang dipakai menjadi saksi sejarah kesetiaan dan penyertaan Allah bagi umatnya. Bejana yang cuma terbuat dari tanah liat, tapi di dalamnya, teman-teman, tersimpan harta yang berlimpah-limpah. Seperti apa yang dituliskan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, teman-teman. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Allah, bukan dari diri kami. Cuma bejana tanah liat, tapi di dalamnya tersimpan harta yang berlimpah-limpah. Teman, kita bersyukur kita punya model yang sempurna, bukan? Yaitu Tuhan Yesus, yang taat kepada kehendak Bapa. Dia datang ke dalam dunia, teman-teman. Dia menggantikan bangsa Israel yang tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan menggantikan mereka. Tuhan datang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus membangun satu kekuatan yang besar ketika dia pergi meninggalkan dunia ini dan berjanji akan datang kembali. Tapi dia tidak meninggalkan dunia ini tanpa pengharapan, teman-teman. Dia membangun sebuah kekuatan yang besar, yaitu gereja kita, teman-teman, orang-orang percaya, untuk apa? Menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia. Mengabarkan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Kita rescue team, kita tim penyelamat itu, teman-teman. Teman-teman, saya berandai-andai kalau ada obat COVID manjur ditemukan. Tapi tidak pernah dipublikasikan, teman-teman. Cuma disimpan, cuma digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu tahu bahwa sebenarnya sudah ada obat COVID yang bisa menyembuhkan seluruh dunia ini yang kena COVID? Tapi dia nggak publikasikan, dia simpan untuk kalangan tertentu saja. Teman, kalau kamu tahu, gimana perasaan kamu? Apalagi kalau ada anggota keluarga kamu yang sedang kritis saat ini. Tentu kamu marah, kan? Kamu akan berkata, egois sekali orang-orang ini. Padahal obat itu bisa menyembuhkan banyak orang yang sekarang sedang menderita. Tapi teman, tahukah kamu, kitalah orang-orang egois itu. Dengan Injil keselamatan yang sudah kita miliki, yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa dan kebinasaan, tapi kita simpan hanya bagi diri kita sendiri, teman-teman. Betapa egoisnya kita, bukan? Kalau kita tahu sebenarnya ada obat vaksin yang sangat-sangat manjur, bisa menghapus dosa manusia dan memberi keselamatan hidup yang kekal kepada mereka. Tapi kita simpan. Kita hanya simpan untuk diri kita, dan kita tidak membagikannya kepada orang-orang. Teman-teman, saya akan tutup sesi ini dengan sebuah kisah. Saya ambil ini dari satu renungan, ya teman-teman, di YouVersion. Ya. Ini renungan. YouVersion itu baik sekali, ya teman-teman. Kalau kamu bisa download, kalau bisa lihat, banyak sekali semacam apa namanya? Saya lupa. Mereka bilangnya apa ya? Semacam paket-paket gitu ya, paket-paket renungan begitu ya. Nah, begini teman-teman. Kamu pasti tahu film The Lord of the Ring, ya. Nah, itu pengarangnya ya, J.R.R. Tolkien. Ya. Itu film yang bagus juga, ya. Tapi mungkin kamu nggak pernah tahu buku Tolkien yang lain berjudul Leaf by Nigel. Ya, Leaf by Nigel. Leaf itu maksudnya daun, ya, daun. Nigel ini nama orang. Nah, buku ini teman-teman ya bercerita tentang seorang seniman lukis bernama Nigel. Suatu kali teman-teman dia dapat visi melukis sebuah daun. Ya, visi lukis sebuah daun. Tapi teman-teman berjalannya waktu, visinya itu semakin besar, teman-teman. Yaitu bukan lagi hanya sebuah daun, tetapi melukis sebuah pohon dengan daun yang banyak. Tetapi visi itu kemudian datang lebih besar lagi kepada dia, yaitu untuk melukis sebuah
melukis pedesaan, sebuah pedesaan dengan hamparan pohon-pohon dan pegunungan. Berarti ini ya teman-teman, dari sebuah daun menjadi sebuah pohon dengan daun yang banyak, lalu kemudian menjadi sebuah pedesaan dengan hamparan pohon-pohon yang banyak dan pegunungan. Nah teman-teman, selama bertahun-tahun, Nigel ini mencurahkan seluruh hidupnya menggambar visinya ini, teman-teman. Tapi dia selalu merasa nggak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Nggak cukup begitu. Nah, suatu malam, teman-teman, dia demam tinggi, bukan COVID. Demam tinggi. Dan dia tahu hidupnya nggak lama lagi, teman-teman. Terus dia panik begitu. Cepat-cepat dia ambil lukisannya itu, dia cepat-cepat ingin menyelesaikan karyanya ini. Tapi semua terlambat, teman-teman. Di penghujung nyawanya, Nigel menangis dengan keras karena dia menyadari bahwa karyanya tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Nah, teman-teman, setelah Nigel meninggal, tetangga-tetangganya itu kepo, gitu ya, cari tahu hasil daripada lukisan Nigel, begitu kan? Lalu ketika mereka cari-cari, ketemu. Dan mereka menemukan bahwa selama bertahun-tahun kerja keras daripada si Nigel ini, Nigel hanya berhasil menggambar sebuah daun yang indah. Dia cuma bisa gambar, dia cuma bisa menyelesaikan sebelum dia mati sebuah daun yang indah. Sebuah daun. Dari visinya tuh bikin pedesaan. Nah, tetangganya nih teman-teman kemudian bingkai lukisan daun itu dengan judul Live by Nigel. Kemudian menaruhnya di sebuah museum kecil di kota itu. Nah, sayangnya teman-teman, museum itu terbakar habis bersama dengan lukisan si Nigel ini, The Live ini. Dan akhirnya semua orang di kota itu melupakan Nigel dan lukisannya ini. Teman-teman, kalau dengar cerita ini kisah yang mengenaskan, bukan? Mengenaskan kan ya? Kasian deh lu, kan begitu kan ya? Kasian deh si Nigel. Semua sia-sia apa yang diperbuat Nigel semasa hidupnya. Bikin capek-capek, masukin ke museum, kebakar, habis, nggak ada orang yang ingat lagi. Sia-sia kan? Sia-sia teman-teman. Nah, tapi si Tolkien ini kan pinter ya, bikin cerita ya. Terus dia lanjutin kisah ini, teman-teman. Di bagian berikutnya daripada ceritanya, dia diceritakan si Nigel ini ada di alam yang lain. Gitu ya. Ada di alam yang lain, lagi naik sepeda, teman-teman. Lagi naik sepeda. Makanya di dalam itu kan cover itu ada sepeda. Ya. Lagi naik sepeda di hamparan pedesaan, teman-teman. Dan si Nigel ini terkejut digambarkan. Ketika dia melihat ada sebuah pohon, persis seperti visi yang dia terima di dunia. Teman-teman, Nigel senang sekali. Akhirnya dia bisa melihat lukisannya itu selesai. Selesainya di alam lain. Teman-teman, kita bisa mengalami seperti Nigel. Setiap kita, teman-teman, punya daunnya sendiri. Kita punya daun kita masing-masing, teman-teman. Kita punya a leaf. Daun kita masing-masing. Kita punya satu lukisan. Dan kita berjuang keras sekuat tenaga, teman-teman ya, melakukan pekerjaan kita di dunia. Seperti Joanna, mahasiswi saya tadi. Kita berjuang sekuat tenaga nih, seperti Nigel, seperti Joanna. Tapi seringkali kita menyadari bahwa pekerjaan kita itu tidak selesai, teman-teman. Tuhan panggil kita sebelum kita menyelesaikan pekerjaan kita. Bahkan ketika kita berada di ambang kematian, teman-teman ya. Belum sekarang sih, semoga jangan cepat-cepat ya. Tapi ketika kita berada di ambang kematian, teman-teman, mungkin kita akan seperti Nigel, teman-teman. Kita akan cepat-cepat berusaha untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan kita. Tapi pada akhirnya, teman-teman, kita hanya bisa menangisi diri kita karena kita tahu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Tapi sad part-nya itu bukan yang ini, teman-teman. Ini dengarkan baik-baik, teman-teman. Dengarkan baik-baik ya.
Yang menyedihkan bukan menangisi pekerjaan kita yang belum selesai, yang tidak akan selesai. Bukan itu, teman-teman. Tapi yang paling menyedihkan adalah kita menangis, menyadari bahwa kita belum sempat melakukan pekerjaan apapun menjelang kematian kita. Sedih sih, kita tahu bahwa tidak akan selesai pekerjaan kita. Kita sudah berjuang dengan keras, gitu kan? Melayani Tuhan, memberi yang terbaik hidup kita buat Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Kita nangis, kenapa? Karena kita tahu tidak akan selesai pekerjaan kita. Tapi yang paling menyedihkan, teman, ketika kita menyadari bahwa kita belum sempat melakukan pekerjaan apapun menjelang kematian kita. Kita menyadari bahwa betapa malasnya saya di dunia ini, betapa ignorance-nya saya di dunia ini, betapa saya nggak peduli dengan apapun di dunia ini, selain diri saya sendiri. Teman, jangan tunggu sampai menyesal. Kita nggak bisa lagi menyenangkan Tuhan kita. Jangan tunggu sampai menyesal, nggak bisa lagi menyenangkan Tuhan kita, yaitu Kristus. Tuhan Yesus, teman, telah memberikan segalanya bagimu, supaya kamu mendapatkan Dia sepenuhnya. Karena itu selama masih ada kesempatan hidup, lakukan apa yang kamu bisa. Lakukan misi Allah lewat hidupmu. Selama masih ada kesempatan hidup, teman-teman, lakukan yang kamu bisa lakukan melalui hidupmu. Waktumu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, relasimu. Lakukan semua agar Kristus bercahaya di dalam hati manusia. Mau nggak kamu praktekkan admit, ask, align, and alive dalam hidupmu? Cari Tuhan, teman-teman. Datang kepada Tuhan, teman-teman. Akui di hadapan Tuhan. Arahkan selalu semua motivasimu, cita-citamu, mimpimu kepada rencana Allah di dalam firman-Nya. Dan hidupi itu. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Dan yang terakhir, teman-teman, jangan berkecil hati. Bagi kamu yang sedang berjuang keras memberi hidup yang terbaik buat Tuhan, jangan berkecil hati. Kamu sudah di jalan yang benar. Di surga yang mulia, pekerjaanmu akan diselesaikan Tuhan. Jangan berkecil hati, teman-teman. Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan kita di dalam kekekalan. Setialah kepada panggilanmu. Setialah kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Berdoa, cari Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik. Hidup. Dimuridkan. Ya. Banyak bicara sama orang-orang, sama kakak-kakak rohani kamu. Yang akan menolong kamu memiliki hidup yang berbuah terus-menerus bagi kemuliaan Tuhan. Teman-teman, saya mau mengambil waktu sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang indah sekali yang berjudul Bejanamu. Mari kita ambil waktu momen sebentar untuk mendengarkan pujian ini, teman-teman. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala teman-teman ya, kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ya. Kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Sambil kita memikirkan hidup kita yang
Yang berharga ini di hadapan Tuhan, ya, di mata Tuhan. Ini berharga. Teman-teman, siang ini saya rindu sekali teman-teman untuk menolong kamu untuk memikirkan hidup kamu di hadapan Tuhan. Menolong kamu untuk memikirkan bagaimana kamu bisa memakai hidup kamu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di antara kamu teman-teman ada yang mau berkata pada siang hari ini, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak tahu apa masa depan saya, tapi saya mau menyerahkannya kepada Tuhan. Saya mau Tuhan pakai dengan segala pekerjaan yang mungkin nanti saya akan tekuni, studi saya hari ini, apapun yang saya lakukan, sekarang sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang teman bagi sahabat-sahabat saya, sebagai seorang pelayan di gereja, sebagai seorang siswa atau mahasiswa di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan saya mau menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup sungguh-sungguh, saya tidak akan bermain-main lagi dengan dosa, saya ingin meninggalkan, saya ingin Tuhan proses dan bentuk saya menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Teman, maukah engkau berkata demikian? Kalau ada di antara kamu, teman-teman, baik di Jakarta, di Nias, dimanapun engkau berada, engkau mau berkata, Tuhan tolong saya mau Tuhan pakai hidup saya di dalam profesi apapun saat ini, di dalam tugas apapun yang Tuhan percayakan sekarang ini. Saya mau Tuhan pakai saya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada di antara kamu yang mau berkata demikian, teman-teman, saya mau berdoa buat kamu. Mau gak kamu taruh tanganmu di dadamu? Dan saya akan berdoa buat kamu, teman-teman. Siapa yang kau mau berkata, Tuhan, ini saya, pakai saya yang lemah ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Maka engkau taruh tanganmu di dadamu sebagai simbol. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya, puji Tuhan ya. Kamu sedang berjanji sama Tuhan, bukan sama saya. Siapa lagi yang kamu masih ragu-ragu, kamu takut mungkin, tapi jangan takut teman. Semua kita takut. Saya pun takut, meskipun saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya tahu, kekuatan saya ada di tangan Tuhan. Ya, seperti yang Paulus katakan, kita hanya bejana tanah liat. Kekuatan yang berlimpah-limpah kita datangnya dari Allah. Kalau nggak datang sama Allah, mau dari mana kekuatan kamu untuk menjadi berkat? Terakhir, siapa yang mau berkata, ini saya Tuhan. Taruh tangan di dadamu. Saya mau berdoa buat kamu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kamu boleh turunkan tanganmu, teman. Pertanyaan yang kedua, teman. Dan ini pertanyaan yang banyak orang hindari. Karena memang tidak mudah untuk dijadikan sebuah komitmen. Teman, mungkin ada di antara kamu yang terpanggil untuk Tuhan, firman-Mu berbicara kepada saya dan aku harus menggerakkan saya untuk memberi hidup saya sepenuh waktu melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ya, seperti Ko Melki, Ko Denny, Ko Kian, Pak Fu, Cisanti, Pak Nawi, Pak Alex, ya, Ci Eti. Tuhan, saya mau seperti mereka beri hidup sepenuhnya melayani Tuhan. Menjadi seperti tim inti Tuhan, tim rescue inti Tuhan. Yang mengkoordinir, yang mengajar, yang memperlengkapi jemaat Tuhan, orang-orang percaya menjadi murid-murid Kristus. Yang mau pergi
kemanapun Tuhan utus, mengabarkan Injil supaya banyak orang boleh mengenal Kristus. Tuhan, kalau itu saya Tuhan, saya mau Tuhan. Kalau Engkau betul mau panggil saya mau gumulkan, saya mau doakan. Ada teman di antara kamu yang berkata seperti itu. Tuhan, ini saya, pakai saya menjadi hamba Tuhan. Setelah saya lulus sekolah, saya akan masuk sekolah teologi, diperlengkapi, dan saya akan memberikan hidup saya sepenuhnya melayani Tuhan. Saya mau seperti Cici Joanna, yang sadar hidupnya singkat, dan mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sejak masa muda saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Teman, kalau ada engkau yang mau berkata demikian, kamu boleh taruh tanganmu di dada. Puji Tuhan. Ya. Teman, kalau kamu sudah mengangkat tanganmu di dada, boleh gak kamu chat Ko Denny? Kamu kasih pesan ke Ko Denny. Oh, saya mau mendoakannya. Kalau ada di antara kamu yang kamu cari di participants HT Denny. Kamu chat pribadi aja. Nggak usah chat buat everyone. Kamu chat pribadi HT Denny. Kamu chat, kok doakan saya mau menggumulkannya. Boleh ya teman-teman ya? Supaya nanti kamu lebih diperjelas. Betul enggak kamu terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan? Ya, kalau kamu terpanggil, kamu tadi angkat tanganmu di dada, tolong chat Ko Denny sekarang. Ya. Tulis, kok tolong saya mau mendoakannya, saya mau menggumulkan. Oke, thank you teman-teman ya. Teman-teman boleh ambil di box kamu, ada satu gulungan teman-teman ya. Nah, ini satu gulungan. Nah, gulungan ini teman-teman, ini berisi tentang komitmenku. Ya, komitmenku. Teman-teman keluarkan kertas komitmen ini, teman-teman. Teman-teman, kertas komitmen ini adalah komitmen untuk kita menjalani hidup di masa depan yang menjadi kerinduan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan teman-teman isi, teman-teman. Ya, kalau kamu punya pen atau pensil sekarang, kamu ambil, kamu isi, teman-teman, di lembar komitmen itu, teman-teman. Di situ kamu lihat ada meterai, force community. Anggap itu adalah meterai menunjukkan legalitas komitmenmu yang sungguh di hadapan Tuhan. Kamu tanda tangan di meterai itu, teman-teman. Ya, kamu tanda tangan di situ. Setelah kamu tulis komitmen kamu, apa yang menjadi kerinduan kamu, ya, untuk kamu persembahkan di masa depan untuk Tuhan. Apa komitmen yang kamu ambil, teman-teman? Mungkin semasa dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga ini, selama ini kamu belum pernah tulis komitmen. Tapi kamu boleh tulis di sini, teman-teman. Kamu boleh tulis di sini, Tuhan, selesai camp ini, saya rindu apa, gitu ya. Saya rindu apapun lah yang kamu mau tulis, begitu ya. Kamu tulis di situ. Nah, kamu tanda tangan di meterai itu, teman-teman ya. Silakan, saya beri waktu, teman-teman. Itu milik kamu. Jadi kamu jujur aja tulis sama Tuhan.
Selesai tulis teman-teman, kamu boleh foto lembar komitmen kamu. Lalu kamu boleh jadikan itu sebagai screen, wallpaper di HP kamu, atau di screensaver kamu, ya, untuk menjadi reminder, mengingatkan kamu akan komitmen kamu yang pernah kamu ambil. Saya tulis foto itu, simpan baik-baik. Atau kamu bisa tempel juga, ya, kamu bisa tempel di meja belajar kamu bisa selipkan di diary kamu, atau di Alkitab kamu, ya, supaya kamu bisa baca lagi, ingatkan lagi komitmen kamu. Saya kasih waktu 1 menit lagi teman-teman ya, untuk kamu tulis komitmen kamu. Oke teman-teman, satu hal lagi teman-teman, panitia baik sekali teman-teman, sudah mempersiapkan semua acara ini dengan sangat luar biasa ya, dan mereka sudah memberikan banyak sekali barang-barang yang berharga untuk kamu simpan sebagai mengingatkan kamu akan camp ini. Nah, salah satunya yang terakhir teman-teman, ada satu barang yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu ada sebuah, kalau teman-teman keluarkan dari kotak itu ada sebuah gelang teman-teman ya, sebuah gelang berwarna coklat, di mana di situ ada satu salib yang tergantung di sana. Apa arti gelang ini, teman-teman? Engkau bisa pakai gelang ini, teman-teman, untuk mengingatkan kamu bahwa engkau tidak sendirian berjuang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Rajutan daripada gelang ini, teman-teman, menunjukkan bahwa ada rekan-rekan seiman. Orang-orang di sebelahmu, di sebelah screenmu ya, yang juga menyadari bahwa kita semua lemah, terbatas, tetapi Tuhan mau buat kita menjadi satu tim yang besar, yang akan mengalahkan kejahatan di dunia ini, mengalahkan kegelapan, jadi terang bersama-sama, teman-teman. Teman-teman bayangin, satu terang aja, teman-teman, satu terang aja bisa mengusir kegelapan. Kamu bisa bayangin, kalau terang itu banyak berkumpul. Luar biasa, bukan? Luar biasa, bukan? Kamu bisa pakai gelang ini, teman-teman. Menjadi reminder kamu, Tuhan, kami akan bergandengan tangan, menjadi rekan seiman, berjalan bersama-sama, menempuh dunia ini. Dunia penuh dengan tantangan, dengan dosa ini, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan seorang diri. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau memberikan kepada kami rekan-rekan seiman, teman, sahabat kami. Bahkan orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang mengasihi kami, untuk berjuang bersama-sama, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kau bisa simpan, teman, gelang ini. Dan Kristus tentu menjadi center, menjadi kepala dari seluruh tubuh. Ya, kita ini semua tubuh. Kristuslah kepala. Karena kita semua mau menjadi semakin serupa seperti Dia. Saya rindu, teman, selesai daripada camp ini, hatimu berkobar-kobar untuk menjadi murid-murid Tuhan. Engkau mau dimuridkan melalui komisi Koren. Ya, engkau mau dimuridkan, teman. Engkau mau ikut kelas-kelas pembinaan. Engkau mau mulai lagi baca firman Tuhan. Engkau mau lagi membicarakan tentang kerajaan Allah bersama dengan teman-teman. Mengerjakan sesuatu yang besar. Bukan lagi hanya membicarakan hal-hal yang mungkin
tidak berdampak langsung. Kamu lebih suka membicarakan game atau siapa YouTuber yang terkenal, tapi pernahkah engkau kembali membicarakan tentang pekerjaan Allah yang bisa kamu kerjakan bersama-sama? Kiranya Tuhan menolong kamu, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala, teman-teman. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah menyelesaikan sesi ini dengan segala kelemahan hamba-Mu, Tuhan. Tapi kami, hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah akan menyempurnakan pekerjaan hamba-Mu ini di dalam hati setiap adik-adik hamba-Mu. Kau murnikanlah hati mereka. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan. Terang bagi bangsa-bangsa. Segala komitmen sudah mereka ambil, mereka yang sudah meletakkan tangan mereka di dada untuk memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan. Dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, ditugaskan. Berkatilah segala komitmen mereka ini. Mereka yang mengambil tekad, mereka meletakkan dada mereka yang menuliskan chat ke Kodemi, yang mau menggumulkan dan mendoakan menjadi seorang hamba Tuhan. Engkau juga berkati komitmen mereka, supaya semua ini adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, segala komitmen yang sudah kami tulis di kertas, biarlah itu tidak hanya menjadi sebuah lembaran yang terbuang, tapi menjadi sebuah ingatan kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang pernah mengambil komitmen, yang pernah kami berjanji kepada Tuhan, dan kami rindu untuk melakukan dan menyelesaikan janji ini, supaya nama Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Berkatilah adik-adik hamba-Mu di tempat ini, Tuhan. Pakailah mereka menjadi berkat di masa muda mereka, memberikan hidup mereka yang terbaik, the best untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you, teman-teman. God bless you all.